Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Faman ittaqada anna al-asbaba tu'assiru fa huwa kafir. Siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa asbab itu memberi bekas, maka dia kafir. Maksud mengiktikadkan adalah meyakini bahwa sebab itu memberi bekas. Seperti seorang berkata, setelah kudoakan orang itu jadi gila. Sampai ke dalam hati ia meyakini bahwa karena doanya orang itu jadi gila, maka orang yang meyakini seperti ini kafir karena menganggap doa itu memberi bekas. Padahal doa itu bagian daripada sebab. Jamaah sekalian dirahmati Allah, perlu kita mengerti. Jangan-jangan iktikad ini beredar di keluarga kita dengan iktikad yang kafir. Bahwasanya ketika seseorang mengiktikadkan dan meyakini bahwa sebab-sebab atau dijamakkan namanya asbab itu bisa memberi manfaat dan mudarat, bisa memberi bekas, maka keyakinan itu keyakinan yang kafir. Seperti orang yang mengatakan orang itu setelah wudu akan menjadi gila. Nah, bila meyakini gilanya atas doa kita, maka iktikad itu hukumnya kafir. Nah, sama kita minum obat, aku habis minum obat hilang sakit kepalaku, meyakini obat yang menghilangkan sakit kepala itu iktikad kafir. Kenapa? Karena meyakini sebab bisa memberi bekas. Padahal selamanya dan selalu namanya makhluk atau asbab atau kainat atau maujudat siwallah selain daripada Allah tidak bisa memberi bekas. Nah, jadi kadang-kadang kita berpandir atau ngomong ini terjerumus dalam kekafiran dan keras. Maka yang memberi bekas hanya Allah, yang menyembuhkan hanya Allah, yang memberi sakit hanya Allah, yang memberi bekas hanya Allah. Doa itu tidak bisa memberi bekas. Kenapa ada orang mendoakan terus qabul mujarrab? Berarti doa orang itu bersamaan dengan kodrat irodatnya Allah. Karena kodrat Allah, irodatnya Allah itu berdahulu ada di zaman ajal. Sedangkan doa itu baru. Doa itu belakangan. Yang terjadi orang itu sembuh hari ini, terjadi orang itu sakit hari ini, itu sudah ditetapkan Allah dengan irodat dan kodratnya Allah, bukan karena sebab macam-macam. Nah, itu yang harus kita bujurkan, harus kita luruskan keyakinan kita supaya tidak menjadi iktikad yang kafir, menganggap doa itu memberi bekas. Selamanya doa harus memberi bekas. Bahkan kalau doa tidak bisa memberi bekas, kenapa berdoa? Disuruh. Ud'uni
Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan insyaallah. Nah, disuruh aja. Karena disuruh kita mengerjakan suruhan itu, maka dapat pahala. Sampean orangnya sakit, berobat ke dokter, hati jangan ke dokter, hati jangan ke obat, hati harus bersandar kepada Allah. Kalau sampean bersandar kepada dokter, mengharap sembuh dari dokter, pasti kalau nggak sembuh sakit hati. Bahkan kadang-kadang bisa mencela dokternya, dokter apa tuh, larang-larang obatnya, konsultasi aja 500.000, nebus obatnya sekian, tadinya ada sembuh. Nah, berarti mengharap sembuh daripada dokter itu itikad yang kafir. Nah, supaya kita berobat itu berpahala, niatkan berobat itu karena disuruh Allah, bentuk usaha dan ikhtiar kita. Tetap hati menghadami, menunggu keputusan Allah. Nah, itu yang pertama. Hati ini menunggu keputusan Allah. Lalu kita berobat tadi sembuh kada sakit hati, karena meyakini yang menyembuhkan lain dokter, lain obat. Berjuta-juta habis ternyata nggak sembuh, berarti Allah belum berkehendak menyembuhkan. Karena orang sakit itu durasinya ditentukan Allah. Ya Allah, kamu sakit 3 bulan umpamanya. Walaupun diobati yang paling top dokternya, spesialis tingkat dunia, obatnya yang paling top dari Cina, tetap tidak sembuh sebelum 3 bulan. Tapi dirahasiakan Allah. Kapan waktunya sembuh kan dirahasiakan Allah. Seandainya itu dinampakkan oleh Allah kapan sembuhnya, dokter kada payu, pengurutan kada payu, obat kada payu. Kenapa? Walaupun berurut, walaupun suntik, walaupun minum obat, tidak akan sembuh sebelum 3 bulan. Nah, makanya harus kita yakinkan bahwa itikad yang benar itu semua adalah Allah. Nah, Allah. Doa tidak bisa memberi bekas, obat tidak bisa memberi bekas. Nah, hati-hati. Lalu apa jasmin? Nomor 2, itu yang meyakini bahwasanya doa memberi bekas kafir, obat memberi bekas kafir. Yang makan meyakini kalau nasi itu yang mengenyangkan kafir. Ini kitabnya. Apa ya Pak? Yang mengenyangkan tetap Allah. Tetap Allah. Nasi itu makhluk asbab, tidak bisa memberi bekas. Makanya orang tauhid seandainya ada disuruh lapar, ada makan. Kenapa? Nasi tidak bisa mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah. Tapi kenapa makan? Disuruh. Nah, itu yang itikad yang ahlu sunnah wal jamaah. Disuruh aja. Banyaknya orang makan kada kenyangannya. Semua makan kada kenyangannya. Kenapa? Allah belum menghendaki mengenyangkan. Bahkan sebaliknya, Allah menghendaki tanpa makan pun kenyang. Allah menghendaki tanpa minum obat pun sakitnya sudah menjadi sembuh. Karena Allah menyembuhkan, mengenyangkan, menghilangkan haus, membakar, memotong tanpa perlu alat, sebab Allah mampu segala-galanya. Bapak kenapa pakai minum? Kenapa minum menghilangkan haus? Disuruh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man taqada tu'assiru bi quwwati ja'alallahu fiha bahwa fasyikh. Yang kedua ini fasik. Apa? Barang siapa mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya, maka dia orang fasik. Misalnya orang mengatakan pisau itu tidak menyebabkan luka, tetapi karena di pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah di sana, maka pisau itu jadi bisa melukai. Orang yang berkata seperti ini dihukumi sebagai orang fasik. Seakan-akan kayak ahlu sunnah. Memang Allah kan yang menyebabkan putusnya, umpamanya kamu motong bulu ayam. Yang memutus bulu ayam ini Allah, lain lagi.
Tapi karena lading diberi kekuatan oleh Allah lalu putus leher ayam, ini pasek. Seakan-akan benar Allah memberikan kekuatan pada lading, lalu lading menjadi tajam, lalu mampu menggayat lehernya sapi, lalu menjadi putus urat sapi. Nah, iktikad dan keyakinan seperti itu pasek. Seharusnya kayak apa? Allah yang memutuskan, tanpa lading mampu. Bahkan seandainya lading digayakan, digantalkan, diengek-engek, kalau Allah tidak menghendaki putus, tidak akan putus. Ada dulu di kandang bentang orang Pakuh, rupanya ada yang mengganggu sapi, dipotong karena mau paket. Padahal tajam banget, tapi nang potongnya ahli tauhid. Bah, aku menghadangi pian ya Allah, ini tajam itu gantalkan kada mau putus. Aku menghadangi pian ya Allah, memutus leher ini. Dibalik, nang tajam di atas, tumpulnya di bawah, gantal satu hancurah, langsung putus. Tuh, orang tauhid. Jadi mamanya dia bujur, benar yang menyembuhkan sakit kepala itu Allah. Terus ngomong gini, tapi Allah memberikan kekuatan kepada obat, lalu obat tadi bisa memberikan kesembuhan pasien. Selamatnya obat, banyu, dokter, suntik, tukang urut, selamatnya tidak bisa memberi bekas, karena itu makhluk. Yang bisa memberi bekas hanya Allah. Itu yang benar. Makanya kita hati-hati benar. Jangan-jangan minum obat kamu obat sembuh, hati-hati, kafir ya. Gara-gara minum obat kamu, Allah memberikan kekuatan pada obat, lalu aku minum obatnya, aku sembuh, pasek. Famani taqada anal asbaba la tu'assiru wa mu'assiru wallahu wahda lakin mata wujida bil asbab wa wajahil. Nah, yang ketiga ini jahil. Dan siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, benar. Yang memberi bekas itu hanya Allah, benar. Tetapi bila ada sebab maka ada musabab, maka ia orang jahil. Nah, itu sebab ku potong lalu dia putus, ini sebab dan musabab. Meyakini kayak itu jahil. Jahil ini bodoh. Meyakini bahwa lading bisa melukai, meyakini lading itu sebab bisa memberi musababnya. Sebab digayat, dihiris, musababnya menjadi putus. Itu orang jahil, orang kada tauhid artinya. Disangkanya makhluk itu bisa memberi bekal. Nah, ini hati-hati juga. Seperti katanya bukan api yang membuat terbakar, tetapi Allah Ta'ala lah yang menyebabkan terbakar. Nah, ini kayaknya pertama ini benar itikadnya. Bukan api yang membuat terbakar, tetapi Allah Ta'ala lah yang membuat terbakar. Api tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala. Tetapi, nah tetapinya ini, tetapi tersebut tersentuh api pasti terbakar. Nah, tetapi bila tersentuh api pasti terbakar. Orang yang berkata seperti ini dihukumkan sebagai orang jahil. Nah, ini sudah benar sebab pertama. Memang yang memberi bekas Allah, yang membuat kertas bisa terbakar itu Allah. Api tidak bisa memberi bekas. Tetapi bila api disentuhkan kepada kertas, maka kertas pun terbakar. Meyakini kayak itu orang jahil. Mereka ada tauhid. Nah, padahal banyak orang yang dibakar dengan api tetapi tidak terbakar. Seperti Nabi Ibrahim, ia dimasukkan ke dalam api, tapi ia tidak terbakar, bahkan ia kedinginan. Ini menunjukkan bahwa ada sebab, belum tentu ada musababnya. Ayo, apakah pasti api bisa melukai, membakar? Ada pasti. Bila Allah menghendaki terbakar, itu berarti kehendak Allah, bukan kehendak api. Nah, ayo contoh, kita dulu punya kawan
kalau mengobati orang luka bakar itu parang dibakar sampai merah. Kalau sudah merah dijilat. Kami melihat langsung dijilat, cas, lalu habis menjilat parang yang merah dibakar, lalu luka bakarnya dijilat. 3 hari langsung kering. Nah, itu menunjukkan bahwa belum pasti api bisa melukai. Buktinya lidah orang menjilat apa tadi parang yang membara, seakan-akan apinya masih ada, dijilat tes, lalu dijilatkan ke tempat yang luka. Ayo, itu bukti bahwa sebetulnya api pun tidak bisa memberi bekas tanpa izin Allah. Berarti yang bisa memberi bekas hanya Allah. Nah, itu yang bukan. Nah, hati-hati ini. Wa min ta'amani taqada anal asbab la tu'assir wal mu'assirullah wahdahu wujudu sababi la yulzimu wujudan musababi bahwa muwahhid. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak bisa memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, adanya sebab tidak melazimi adanya musabab, maka itulah orang yang bertauhid yang sebenarnya. Nah, maka tersentuh api belum tentu terbakar, tersayat pisau belum tentu luka, karena api dan pisau tidak bisa memberi bekas. Yang bisa memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, dan termasuk di antara sebab kasab atau usaha doa dan tawajuh. Oleh sebab itu banyak usaha kita yang tidak berhasil, banyak doa kita yang tidak terwujud, banyak tawajuh yang gagal karena bertentangan dengan tidak didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti doa ini ya berpahala itu ya, termasuk ikhtiar berpahala. Tapi bukan karena doa kita kabul. Ya orang minta bantu lawan sini sekarang sakit perut langsung habis. Hati-hati ketika kayak itu. Bukan doa sidin minum banyu tadi bisa apa? Bukan doa sidin, karena terdahulu kodratnya Allah. Terdahulu sudah di zaman ajal sudah. Nah, itu hati-hati. Ada lagi yang lebih aneh atau unik. Ujarnya kayak ini. Jujur bang, yang bisa memberi bekas itu hanya Allah. Api kadang bisa memberi bekas, yang bisa memberi bekas hanya Allah. Nah, karena api itu makhluk. Api coba akan. Nah, ini kadang-kadang orang ikan memasak ada pakai api, masaklah. Ayo. Nah, di sini kompornya dimatiin, nah, terus yang dihidupi di sini, yang dimatiin kompornya ini kompor gas 2. Yang dihidupi di sini, umpamanya api beras dan air lawan panci di sini, kompornya mati di sini. Yang dihidupi kompor yang di sini, tapi berasnya di sini. Kira-kira bisa masaklah, hati-hati gitu. Nah, seakan-akan jujur, padahal salah. Makanya benar yang bisa memberi bekas hanya Allah, bukan api. Nah, benar maksudnya. Lalu melencengnya di sini, tapi coba akan masak karena pakai api, bisa masaklah. Nah, ini yang menyesatkan hati. Bisa kalau Allah menghendaki. Tapi sebaliknya, walaupun apinya ganas, ayo, kompornya cus, tapi jangan Allah ada masak. Sehari sampai kompornya habis, ada masak. Nah, itu etikat yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan etikat kita, jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada asbab, karena makhluk dan asbab sama-sama tidak bisa memberi bekas. Yang bisa memberi bekas hanya Allah. Kenapa demikian? Karena sifat makhluk 3. Ini sering sampaikan dalam belajar tauhid. Apa sifat makhluk? 1, makhluk itu adanya diadakan. 1. Karena makhluk itu ada aslinya, tidak ada. Makhluk itu tiada, sebetulnya tiada. Kenapa dikatakan tiada? Karena adanya baru dicipta oleh Allah. Tiada dulu, baru ada, habis ada, tiada, itu makhluk. Coba kita dulu kan ada
lalu ada di perut mama, dicipta oleh Allah, lalu lahir ke dunia menjadi ada, nanti mati tidak ada lagi. Maka suatu kaidah, sesuatu yang adanya diadakan, yang tadinya tiada menjadi ada, lalu menjadi ada, lalu menjadi tiada, dihukumi tiada. Ayo, kita nih tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah, lalu menjadi ada, tapi nanti tiada, maka dihukumi tiada. Berarti yang ada hanya Allah. Arti yang wujud betul-betul ada itu hanya Allah. Karena Allah tidak dicipta, tidak berpermulaan, Allah bersifat kidam. Nah itu. Jadi itu sifat makhluk. Satu, adanya diadakan. Dua, dalam makhluk ada dua, ada jasad, ada sifat. Jasadnya tidak bisa memberi bekas, sifat kuat yang ada pada makhluk pun tidak bisa memberi bekas, maka makhluk selamanya tidak bisa memberi bekas apa-apa. Kenapa? Karena adanya diadakan, kuatnya dikuatkan, hidupnya dihidupkan. Berarti yang maha ada, yang maha mampu, yang maha menghidupkan hanya Allah. Yang bisa memberi bekas hanya Allah. Nah itu dia belajar tauhid itu. Makanya makhluk selamanya dan sampai kapanpun dan tetap selamanya tidak bisa memberi bekas apapun. Yang bisa memberi bekas artinya yang bisa mempengaruhi apa-apa itu Allah. Dan termasuk di antara sebab kasab atau usaha doa dan tawajuh oleh sebab itu, di antara sebab nih, tawajuh, berdoa, munajat, itu kan sebagian daripada asbab atau sebab. Oleh sebab itu banyak usaha kita yang tidak berhasil karena usaha harus berbekas. Makanya sekarang hati-hati ngomong lawan anak. Nah, jika mengkoler usaha, males, ada mau kerja. Nah pagi guring, ya. Habis bangun guring, mandi, makan, pegang HP, guring lagi. Jika menekan muntahnya itu terus, ada pajangan bisa sugih, hati-hati. Itu itikat salah yang kafir. Satu, menyebabkan orang itu jauh dari Allah. Dua, menyebabkan anak itu cinta lawan dunia. Mana Allah menghendaki sugih biar malas, ada jajanan jadi sugih. Nah, cuma yang benar kayak apa? Nah, jangan karena berusaha. Kayak orang juga tuh berusaha. Kenapa? Allah menyuruh. Allah menyuruh berusaha. Masalah sugih ada urusan Allah. Yang penting kami ikhtiar, Allah menyuruh. Jangan ada berusaha. Nah itu yang benar. Jangan juga kamu nggak usaha gini, kamu sugih-sugih. Jangan juga kita tidak berusaha. Allah menyuruh berusaha. Salah bataklah melawan kesuruhan Allah. Jadi makanya aduh saya kalau sekolah tinggi-tinggi mau sugih-sugih juga kita salah. Ya, ikhtiar disuruh ayo sekolah menuntut ilmu yang tinggi-tinggi, situ berusaha apa silahkan, tapi hati tetap bersandar kepada Allah karena rezeki di tangan Allah, sugih melarat di tangan Allah. Tapi jangan nganggur nangai, ayo berusaha supaya Allah senang. Kenapa Allah senang? Kita menggawe perintahnya. Nah itu apa? Jadi kan tapi galau kita, anak belum dapat gawean santai ya, yang penting usaha sudah. Nah itu. Lalu apa versinya? Mayyara rizqa. Di dalam masalah usaha manusia terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, nah masalah kita berusaha ini ada 4 golongan di sini. Man yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi bahwa musyrikun. Orang yang melihat atau meyakini rizki itu dari Allah dan dari usahanya, maka itu musyrik. Oh iya. Jadi kayak ini, aku ini tahu lah ikan dari sugih nih. Contoh, aku ini rajin ibadah. Nah, mbak itu aku rajin usaha, maka aku sugih, musyrik. Hati-hati ya. Bahkan aku jujur kayak apa? Alhamdulillah takdirku Allah menghendaki aku sugih. Amun aku pegawai kayak apa? Amun Allah ada menghendaki kada sugih juga. Nah itu orang jujur tuh. Anak apa usaha? Disuruh berusaha. Nah itu yang benar. Jadi
Meyakini usaha kita menyebabkan kita sugih, dan meyakini orang meyakini rizki itu dari Allah, yakin sudah. Tapi dicampuri dengan usaha kita berarti menuhankan usaha dan menuhankan Allah, musyrik. Mungkin kan belajar nih. Masa iya sudah kalau legalnya walet di mana-mana dengan apasan sugih, kebun sawit ratusan hektar, nah kayak sugih, nah hati-hati itu. Meyakini stop menjadi kenyataan, memberi bekas. Yang pertama tadi kafir malahan. Amun meyakini keduanya, aku disugi karena rizki itu dari Allah dan karena usahaku, maka musyrik kedua, mempersekutukan Allah dengan gawian. Seakan-akan gawian punya kuasa kayak Allah. Nah, hati-hati, nggak pandir-pandir. Makanya anak sembahyang, anak wudu disuruh bersyahadat. Kalau kita berpandir kalau pasar berpandir, nah ngomong keperucut jadi orang, akhirnya jatuh ke musyrik, langsung wudu, ada syahadat dulu. Seperti yang berkata, memang rizki itu dari Allah, tapi kalau tidak berusaha, dari mana datangnya duit? Maka ia musyrik. Ya, memang rezeki itu dari Allah. Cobakan kamu, tapi cobakan kamu ada pegawai berduit lah, musyrik tuh. Nah, Imam Malik lawan Imam Syafi'i, muridnya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ujar Imam Malik, yang paling berlaku itu kehendak Allah. Kita tanpa usaha duduk di rumah gitu, Allah menghendaki aku dapat rezeki, akan datang dengan sendirinya. Ujar Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i, kita harus usaha. Dari mana kita menurut dia begini? Kita usaha. Lalu Imam Syafi'i keluar, melihat orang panen apel, menggani Imam Syafi'i, menggani akhirnya dapat upah apel. Bentar jatuh berkat usaha. Allah memberi rezeki ujarnya. Nah, lahirnya Imam Syafi'i bulik. Nah, bro, ulun juga dapat apel, dia tidak dapat kalau. Nah, ini saja nah sebuting, ulun sebuting. Nah, dapat juga aku Imam Syafi'i. Malah Maliki, Imam Maliki. Nah, bujur aku juga. Wah, kenapa? Aku apa dong pakai nama rumah orang panen, dapat juga aku. Nah, ayo. Nah, itu makom kasab dan makom tajrid. Orang yang makom kasab, makom asbab, makom usaha, ya usaha karena disuruh Allah. Tapi rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Yang makom tajrid, memalik duduk. Nah, sekalinya hati Imam Syafi'i. Nah, sampai sebutin nah, ajar kok. Aku kadang sampai membandingkan orang dapatnya bagian. Nah, itu. Jadi beda makomnya, ya, gurunya tertinggi, ya, makomnya. Seperti itu tidak boleh. Nah, jadi memang rezeki itu dari Allah. Tapi kalau tidak berusaha, dari mana datangnya duit? Maka itu musyrik. Nah, seperti itu tidak boleh diitikadkan di dalam hati. Seperti nasihat orang tua kepada anaknya. Ia berkata, memang rezeki itu dari Tuhan. Tapi kalau tidak buka toko, dari mana datang duit? Nasihat seperti ini salah karena mengajari kesyirikan. Nah, itu yang ditanya. Jadi usaha, berobat, berurut, minum, banyu, makan nasi, makan wadai, itu sebab dan selamanya tidak bisa memberi bekas. Karena yang bisa memberi bekas hanya Allah. Itu Yesus. Man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyutiyahu amla fa wasaqun munafiqun. Orang yang melihat atau meyakini rizki dari Allah dan dia tidak tahu dia diberi atau tidak diberi Allah, maka ini orang yang ragu-ragu lagi munafik. Nah, ini. Jadi orang ini melihat, orang yang melihat atau meyakini rizki dari Allah dan ia tidak tahu dia diberi atau tidak diberi Allah, diberi Allah atau tidak, dia tidak tahu,
maka ini orang yang ragu-ragu lagi munafik. Masih ragu-ragu. Ini ada tamu, ini diberikan sama Allah atau ada. Nah, itu ragu-ragu kayak itu munafik. Kita harus yakin selama kita hidup masih ada umur, pasti ada rezeki. Pasti itu. Orang mati berarti habis rezeki. Jadi selama kita masih ada umur, jatah rezeki kita tuh masih ada. Bagawi gak ada kan? Allah menjamin selama orang masih hidup dan masih ada umur, Allah menjamin rezekinya. Nah, itu. Orang mati berarti habis. Terus rezekinya sudah. Nah, rezekinya habis. Yang ketiga, man yara rizqa minallahi wa la yu'addi haqqahu ayyusilahu li ajli kasbi fa huwa fasik. Orang yang mengitikadkan rizki itu semata-mata dari Allah, tetapi dia tidak menunaikan hak hartanya atau ia maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya, maka orang itu orang fasik. Sudah hanya meyakini rizki itu semata-mata dari Allah, tetapi ia tidak menunaikan hak hartanya. Hak hartanya kayak apa? Dijakati, disedekahi, malah diulah maksiat, berhura-hura, main judi dan sebagainya. Nah, inya tidak kepada Allah tidak menjalankan hak-hak usahanya, maka orang ini fasik. Orang ini fasik, kita tahu kepastikan orang itu. Umpamanya melihat orang itu judi, orang itu kadang menutup aurat, yang kada sah jadi imam, jadi mengimami orang yang melihat kepastikan dia. Atau pian yang jadi makmum, wah melihat semalam orang ini selawar handap main judi lagi, tahu pian ya, jangan jadi makmumnya. Kecuali dia tidak tahu, karena orang fasik. Nah, biar melihat langsung, oh ini semalam memaksiat ini, jadi imam biar mundur muparokah. Nah, Isa sudah. Nah, itu sebagian daripada etikot yang harus kita pahami supaya kita kada terjatuh kesyirikan, kefasikan, kekufuran dan sebagainya. Gara-gara etikot yang salah dipelihara, kada menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kita amalkan, mudah-mudahan kita istiqomah dalam duduk di majelis ini. Terima kasih. Mohon maaf perilahan al-Fatihah. La